Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Sementara itu di hutan, terlihat pasukan dari ras beruang dan ras kera sedang berselisih. Dikatakan bahwa suku Bau Siang telah menindas suku Juyuan selama ribuan tahun. Ternyata suku Juyuan itu adalah para kera tersebut. Dan mereka menegaskan sukunya tidak akan ditindas oleh orang lain. Dan juga mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan para ras beruang. Terlihat salah satu beruang mengatakan kepada kakaknya beruang bahwa inilah harapan terakhir dari suku beruang. Jika anak-anak mereka juga dilenyapkan, maka sukunya akan kehilangan modal untuk bangkit. Hingga akhirnya beruang itu pun memanggil Cuyun. Cuyun pastinya tidak akan membiarkan para beruang itu dilenyapkan. Karena alkemis yaitu Sangguan Qiankyo masih butuh banyak pengawal. Cuyun pun mengeluarkan semacam pil merah. Ia pun langsung menyebarkannya untuk para beruang, membuat mereka semakin kuat. Ternyata itu untuk menyembuhkan luka. Terlihat para beruang itu pun menjadi kuat. Mereka pun langsung bergerombol untuk menyerang para kera. Kembali kepada Cuyun, ia pun memberikan pil kepada salah satu wanita rubah untuk membantu para beruang. Karena ia akan pergi dulu dan akan kembali lagi nanti. Cuyun mengatakan ia akan membuat tunduk ketua kera terlebih dahulu. Kemudian Cuyun pun masuk ke dalam wilayah kera raksasa. Lalu diserang oleh salah satu kera karena Cuyun menerobos wilayahnya. Cuyun pun hanya ingin bertanya mengapa menghadangnya dan juga menyerang para bawahannya. Kera itu mengatakan bahwa suku macan tutul dan beruang telah melindas rasnya berkali-kali. Bahkan menyalahgunakan mereka sebagai kera raksasa. Jelas mereka pun ingin balas dendam. Salah satu kera pun langsung menyerang Cuyun. Tapi Cuyun dengan mudah menangkisnya. Disusul oleh 3 wanita rubah yang memakai kekuatan ilusi penggoda kepada para kera. Ilusi itu pun memperlihatkan kera wanita menggoda kera tersebut. Pastinya kera itu terperdaya dan ingin menghabiskan hidup bersama wanita kera. Sementara di luar, pancaran dari kekuatan pagoda itu pun semakin besar. Diperlihatkanlah kembali kera pria ingin meninggalkan istrinya untuk ke medan perang. Karena jika ia tidak menghabisi musuh sebagai kera yang bernama Yuan Huang, ia tidak akan serakah akan kecantikan. Ketika itu Yuan Hong juga ditahan oleh anaknya agar tinggal saja. Tapi kata ayah kera ia harus membalas dendam dulu. Putranya pun menanyakan mengapa ayahnya begitu terobsesi dengan balas dendam. Meski begitu ayahnya tetap bersikeras karena pertempuran ini adalah harus dilakukan. Walaupun akan ada pertumpahan darah di medan perang nanti, ia pun akan menggunakan kekuatan tongkatnya yang overpower. Terlihat kera putih sadar dari ilusinya, sedangkan temannya belum. Tidak lama teman keranya pun sadar bahwa ia sedang memeluk kayu yang dalam ilusi adalah istrinya. 2 kera itu pun sangat marah karena dipermainkan oleh Cuyun dan 3 wanita rubah. Tapi kata Cuyun awalnya ia tidak ingin ada korban. Tapi karena 2 kera sepertinya tidak mau mundur. Mereka berdua pun menyerang Cuyun. Namun Cuyun dengan mudahnya menghindar dengan kekuatan ruang. Dua kera tersebut pun menggabungkan kekuatan mereka untuk memunculkan avatar roh yang besar. Tongkat dari avatar kera tersebut menghantam Cuyun. Tapi Cuyun dengan mudah menangkisnya. Jelas hal itu membuat para kera menjadi heran. Padahal Cuyun ranahnya masih bawah. Kata Cuyun, kekuatan ruangnya bukan hanya untuk menghindar, tapi juga membuat kekuatan lebih kuat. Cuyun menggunakan kekuatan Phoenix dan berhasil memukul mundur mereka berdua. Meski begitu, 2 kera menolak untuk menyerah.
Namun tiba-tiba saja ketika dua kera akan menyerang kembali, muncullah kobaran api di sekitar Chuyun. Chuyun juga menyelamatkan anak kera. Ditegaskan oleh Chuyun bahwa perang tidak akan menyelesaikan masalah, karena hanya dengan para kera menjadi lebih kuat maka bisa menghindari dari penindasan. Chuyun pun menawarkan untuk para kera mengikutinya dan ia akan membantu nanti. Hingga akhirnya para kera pun tunduk kepada Chuyun sebagai pemimpin mereka. Sementara itu di pertempuran suku beruang dan suku kera, ketika suku beruang terdesak, untungnya saja Chuyun dan para bawahannya pun muncul. Ketua kera pun memberitahukan bahwa suku mereka semakin terpuruk. Jadi ia memutuskan untuk menjadikan Chuyun sebagai pemimpin, agar suku kera menjadi lebih kuat nantinya. Kemudian Chuyun pun mengeluarkan sebuah buku di sana. Setelah hal tersebut diperlihatkanlah, Chuyun dan dua nona ada di kota. Nona Yafu mengingatkan kepada Chuyun bahwa 5 anggota keluarga besar, termasuk dengan Xingtian itu sangat kuat. Ia khawatir mereka tidak akan mudah ditangani. Tapi tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menawarkan kepada Chuyun bahwa ia bisa memberikan apapun kepada Chuyun. Ternyata wanita itu adalah Nona Chulian, satu-satunya putri di benua Qiankun yang menggabungkan kecerdasan dan kecantikan. Ternyata Nona Lian ingin merekrut Yafu Yaxin sebagai anggota alkemis. Namun kata Chuyun, aturannya adalah yang menempati peringkat pertama nanti adalah yang berhak untuk merekrut Yafu Yaxin. Akan tetapi Nona Lian ingin Chuyun memberikan pelajaran kepada adik tirinya yang telah menindas ayahnya. Dan itu di pertandingan terakhir ini. Ternyata adik tirinya itu adalah Xingtian. Meski begitu, Chuyun tidak mau menuruti perintah dari Nona Lian. Alasannya adalah Chuyun tidak akan terlibat dalam kekuasaan politik dan juga hal-hal yang menyangkut urusan kerajaan. Walaupun Chuyun ditawari harta sekte, ia juga tetap tidak mau. Lalu kemudian Chuyun datang ke pertandingan terakhir. Orang-orang di sana pun terkejut. Chuyun sangat berani menantang 5 anggota keluarga besar termasuk Xingtian. 5 anggota keluarga besar pastinya meremehkan Chuyun yang tidak layak menantang mereka. Tapi Chuyun membalas mereka dengan mengatakan bahwa merekalah yang tidak pantas bertanding dengannya. Lalu kemudian wasit penatua pun memberitahukan, pertandingan terakhir ini adalah menggunakan pedang untuk melatih keterampilan. Siapapun yang kalah akan tersingkir dan waktunya adalah 1 batang dupa. Terlihat Chuyun hanya menggunakan tongkat. Hal itu diremehkan oleh Simen karena Chuyun hanya menggunakan tongkat untuk mengalahkannya. Pastinya Chuyun dengan mudah berhasil membuat Simen tidak berdaya. Orang-orang pun kecewa dengan Simen yang adalah anggota 5 keluarga yang kalah dengan Chuyun yang tidak punya reputasi. Lalu muncullah Nona Lian. Ia pun yakin bahwa Chuyun itu akan kalah. Sementara itu Chuyun melawan salah satu anggota 5 keluarga besar yang menggunakan kekuatan spiritual, yaitu Meinan. Sedangkan Yafu Yaxin khawatir Chuyun akan kalah. Lalu Nona Lian pun mengatakan jika Chuyun kalah, maka mereka berdua harus mengikuti apapun yang ia mau. Kembali ke arena, Meinan menekan Chuyun dengan serangan spiritualnya. Hingga pada akhirnya Chuyun pun berhasil mengalahkan Meinan. Selanjutnya yang akan melawan Chuyun adalah Simanan Kou. Ia pun menyerang Chuyun dengan kekuatan kipasnya, dibantu oleh 2 anggota 5 keluarga besar yang menyerang Chuyun secara bersamaan.
Terlihat Chuyun nampaknya terdesak melawan serangan gabungan tersebut. Hal itu dilihat juga oleh Nona Yeling yang sedang memantau. 缠就不缠，反正不过你将此事何时放你做对的下场？不要让他们赢了吧。 Sementara Chuyun sendiri justru masuk ke dalam alam bawah sadarnya di lautan pedang. Nampaknya Chuyun mempelajari teknik pedang di lautan kesadarannya. 5 anggota keluarga besar sudah percaya diri bahwa Chuyun akan kalah dengan ditekan oleh kekuatan pagoda mereka. Namun mereka semua terkejut begitu melihat pagoda hancur dan Chuyun berhasil menghancurkan pagoda itu. Selanjutnya mereka langsung mengeroyok Chuyun kembali. Tapi pastinya Chuyun menyerang balik dengan teknik 13 pedang angin yang membuat mereka semua kalah. 这剑法何剑招和诸天棍法融合。 Orang-orang yang melihat 5 anggota keluarga besar kalah, mereka kecewa. Mereka pikir 5 anggota keluarga besar itu sangat kuat. Dan ternyata malah kalah seperti ini. Terlihat Xingtian sepertinya tidak mau melawan Chuyun dengan alasan bahwa ia tidak ingin memanfaatkan keadaan karena Chuyun lelah. Setelah mengalahkan 5 anggota keluarga besar, tentunya saja Chuyun menolak dan Xingtian harus bertarung dengannya. Orang-orang di sana membicarakan pastinya Chuyun akan kalah karena reputasi Xingtian adalah dari kerajaan Chu. 2 nona Yafuyaksin percaya Chuyun pasti akan menang. Sedangkan Nona Lian menyuruh Chuyun untuk memberikan pelajaran kepada adik tirinya Xingtian. Ia juga tidak peduli walaupun kerajaan Dacunya kehilangan muka. Yang penting ia bisa melihat Xingtian dipermalukan. 当然是楚刑天。是的面子，这有谁？给我好好教训。听说你的 Terlihat Chuyun mengatakan, Chuyun mendengar bahwa bakat dari Xingtian ini lebih bagus dari leluhurnya, yakni Chuyun sendiri. Gimana sih ini? Chuyun sendiri. Aduh. Mendengar itu, Xingtian nampaknya sangat kesal kepada leluhurnya, yakni Chuyun. Ia mengatakan setelah 3 raksasa menaklukkan benua roh sejati, Chuyun bukan lagi anggota keluarga Chu. Ia pun menyebutkan bahwa Chuyun tidak punya kelebihan sama sekali dan hanya punya reputasi palsu. Chuyun pun menanyakan bukankah Chuyun itu adalah orang yang menyelamatkan dunia? Mengapa pandangan dari Xingtian menjadi seolah-olah Chuyun itu adalah jahat yang merebut kejayaan militer? Kata Xingtian bahwa Chuyun itu meninggalkan istri dan anaknya dan menelantarkan mereka. Dan apa yang harus dihormati dari seorang Chuyun, ucap Xingtian. Xingtian juga sangat kesal karena Chuyun ikut campur masalah internal dari keluarga kerajaan Dacunya. 你叫楚刑天，那么不管不问的男人，我大楚皇室的事。 Namun Chuyun menegaskan bahwa leluhur Chu Xingyun yang adalah Chuyun adalah keluarga kerajaan yang melawan para binatang buas di garis depan perang. Juga adalah seorang marsekal pertama. Chuyun mengatakan walau tidak kenal dengan leluhur Chuyun itu. Dan Chuyun pun akan mengalahkan Xingtian atas nama leluhur Chuyun yang padahal dirinya sendiri. Itu bukan. Kocak juga. Mewakilkan padahal Chuyun sendiri itu yang ngomong. Aduh. Kemudian pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Chuyun pastinya berhasil menekan Xingtian, bahkan mengepung Xingtian dengan kekuatan pedangnya. 天意的霸王拳法，那我就替楚行云。也破不了霸王拳法，好慢。 Namun Xingtian menyerang balik dengan kekuatan Avi Nirvananya, yakni kekuatan burung Phoenix. Ia pun berhasil membuat Chuyun kehilangan pedangnya. Xingtian percaya diri bahwa Chuyun tidak akan bisa mengalahkannya karena sudah kehilangan pedang. Tapi pastinya Chuyun menggunakan jarinya melancarkan serangan spiritual kepada Xingtian yang membuat Xingtian terkapar. Orang-orang pun terkejut Chuyun bisa mengalahkan Xingtian karena Xingtian memiliki tubuh emas di Tianyi. Meski begitu, tetap bisa dikalahkan oleh Chuyun yang baru saja masuk ke ranah Yin Yang.
Nona Yeling yang memantau, ia pun memuji Chuyun yang ternyata memadatkan energi pedang ke dalam satu serangan. Dan bakat Chuyun lebih kuat dari kakak Chuyun, yang padahal itu Chuyun sendiri. 动不了你。尹天天败给了比楚大哥还强。 Sementara itu, Xingtian menolak menyerah karena ia ingin menjadi pimpinan alkemis dan didukung oleh semua alkemis. Ia pun meledakkan kekuatannya dan menciptakan macan roh api harimau. Serangan macan roh api langsung menghantam Chuyun yang membuat orang-orang terkena efeknya. 不能死，妹妹，谁都无法。 Akan tetapi ternyata Chuyun berhasil bertahan dan mengeluarkan kekuatan api suci nirvana. Pastinya Xingtian terkejut bagaimana bisa Chuyun punya api suci nirvana. Yang harusnya api suci nirvana harus menggabungkan 4 api sejati dulu. Hingga pada akhirnya Chuyun pun berhasil mengalahkan Xingtian. Chuyun pun diumumkan sebagai juara pertama. Pastinya orang-orang sekitar tidak menyangka Chuyun adalah orang pertama yang mengalahkan keluarga kerajaan Dacu. Ditambah lagi sekarang Chuyun akan mendapat bantuan dari seluruh asosiasi alkemis. Dan pastinya Chuyun akan melangkah menjadi seorang kaisar. Terlihat Xingtian tidak terima bahwa ia dikalahkan oleh Chuyun karena ia adalah seorang pangeran kerajaan Dacu. Chuyun mengatakan jika Xingtian ingin membalas dendam, maka ia akan selalu siap untuk hal itu. 他是第一个击败本次考核的第一是大楚皇室获得整个炼丹师协会行不更名做。 Setelah hal tersebut, dua nona pun sangat senang karena Chuyun pastinya bisa menang. Nona Lian juga memberikan hadiah sesuai janji. Hadiah itu adalah sebuah plakat giok. Itu merupakan giok spesial kata Nona Liu. Tunjukkan saja dan tidak ada seorang pun di seluruh benua Qiankun yang berani menindas Chuyun. Terlihat sepertinya Nona Lian akan membuat Chuyun tunduk kepadanya nanti. Xingtian yang ingin menghadapi Chuyun lagi dihalangi oleh Nona Yeling. Xingtian menawarkan jika Nona Yeling bisa mengalahkan Chuyun, maka ia akan membalas kebaikan Nona Yeling setelah ia jadi kaisar nanti. Namun sepertinya Nona Yeling tidak membutuhkan hal itu. Nona Yeling pun mengingatkan, lebih baik bubarkan musuh daripada harus mencari musuh. Meski begitu, Xingtian masih berambisi bahwa seseorang yang menyinggung keluarga kerajaan Dacunya tidak ada yang pernah selamat. 你觉得我需要你不一劫？ 日后我的有谁能活下来？ Setelah hal tersebut, Chuyun dan dua nona ada di kota Nanming. Dua nona sangat terpukau dengan kota Nanming yang mewah di antara para manusia. Bahkan jauh lebih megah daripada kota Block City. Yaxin melihat sesuatu dan ia pun ingin pergi ke sana. Chuyun pun menyuruh agar mereka berdua jalan-jalan terlebih dahulu dan membeli apa yang mereka suka. Sedangkan Chuyun yang berjalan sendiri ia pun merasakan, walaupun ia pertama kali datang ke kota Nanming ini, tapi ia seperti tidak asing dengan kota ini. Ketika itu, Chuyun mendengar dari manusia harimau dan kura-kura bahwa ada ujian alkimia nasional yang menghadirkan banyak jenius. 5 keluarga besar bahkan keluarga kerajaan Dacu juga kewalahan. Kata manusia kura-kura, ia mendengar berita ini dari restoran Jin Feng. Chuyun nampaknya akan pergi ke restoran tersebut. Diperlihatkanlah di restoran Jin Feng ada seorang yang dilayani oleh 2 pelayan. Orang itu seperti tuan muda. Ia juga memakai topeng. Dihibur oleh wanita yang bermain kecapi. 可是金凤酒楼嘛。不如去府上。 Setelah selesai bermain kecapi, wanita itu pun digoda oleh tuan muda yang memakai topeng tersebut. Orang itu bernama Pamanji. Wanita yang bermain kecapi akan pergi karena tidak nyaman dengan Pamanji yang terus saja menggoda dirinya. Namun Pamanji langsung menarik wanita tersebut. Lagi-lagi ia pun merayu wanita itu untuk menemaninya. Chuyun yang melihat itu, ia pun nampak santai sambil minum di sana. Kemudian muncul seorang wanita berbaju ungu.
Wanita baju ungu mengatakan, "Mengapa Paman Ji tidak memberitahu Liu Yan bahwa Paman Ji ada di sini?" Wanita baju ungu pun menggoda Paman Ji. Ia pun bilang, apakah Paman Ji tidak menyukai wanita yang terlalu tua seperti dirinya, yakni tante. Kencreng mau. Paman Ji tidak bermaksud seperti itu. Ia pun merespon, sepertinya wanita berbaju ungu itu ingin menikah dengannya. Namun wanita baju ungu bilang bahwa kekaisaran mengutus seorang untuk berbicara dengan Paman Ji, yang orang itu adalah Chuyun. Paman Ji meminta maaf kepada Chuyun. Ia tidak tahu bahwa Chuyun ingin bertemu dengan Liu Yan. Yang akhirnya Paman Ji pun langsung pergi dari sana. 要学府，下午聊聊。 Selanjutnya wanita baju ungu merayu Chuyun. Ia pun mengatakan bahwa ia datang untuk mengikuti kompetisi alkimia. Ia pun menawarkan apa yang bisa ia bantu. Ternyata Chuyun ingin tahu siapa saja yang mengikuti kompetisi kali ini. Sembari Chuyun melemparkan uang agar Nona baju ungu melaksanakan tugasnya. Nona ungu pun menduga bahwa Chuyun dari 5 keluarga besar. Ia pun menduga bahwa Chuyun punya gelar sebagai putra mahkota. Dan ia mencoba kembali untuk merayu Chuyun. Chuyun menggertak agar menghentikan rayuan Nona ungu dan melaksanakan tugas. Disebabkan ia sudah memberikan uang kepada Nona ungu. Nona ungu pun mengeluarkan sebuah buku yang di dalamnya ada daftar kontestan termasuk 5 keluarga besar dan keluarga kerajaan Dacu. 我问，公子，是，莫非是？ Setelah Chuyun pergi, Nona ungu pun terkejut ketika melihat poster Chuyun, yang ternyata adalah Liu Yun. Ia pun mengatakan nampaknya seluruh kota Nanming akan menjadi ramai. Ketika di luar, Chuyun diikuti oleh seseorang secara diam-diam. 刘云也到了。你来了。 Sementara itu, Nona ungu menyerahkan uang bulanan kepada Paman Chen. Ternyata bibinya sakit. Daripada itu ingin diobati. Kata Paman Chen bahwa tidak ada perkembangan. Ditambah lagi Nona ungu telah menghabiskan banyak uang selama beberapa tahun terakhir ini, yakni untuk mengobati bibinya. Nona ungu pun tidak masalah karena Paman Chen yang membesarkannya. Ia pun menyuruh Paman Chen dan lainnya untuk pergi karena ia ada tamu yang terhormat untuk diterima. Ternyata itu adalah Chuyun yang muncul. Nona ungu mengetahui bahwa Chuyun mengikutinya. Tapi Chuyun bilang ia tidak sengaja ke sini. Pastinya Nona ungu tidak percaya akan hal itu. Chuyun pun mengetahui bahwa ia juga diikuti oleh seseorang setelah keluar dari restoran Jinfeng. Tentu saja ini ada yang janggal. 这是你贵为贵客要接待，可在青木学府得了上奖。来，看来贵酒楼的 Ia pun langsung menyerang ke belakang. Kemudian muncullah orang yang mengikuti Chuyun tersebut. Terjadilah pertarungan sedikit di antara mereka. Chuyun juga melindungi Nona ungu yang akan terkena batu dari praktisi itu. Nona ungu menjelaskan mereka adalah keluarganya. Ia tidak punya bakat dalam kultivasi. 来到此地， 这些人你认识？ Daripada itu, ia hanya bisa mengandalkan memakai uang dan kemampuannya sendiri. Ia mengetahui hal itu pastinya dibenci oleh para jenius seperti Chuyun. Namun Chuyun justru memuji Nona ungu yang mampu menghasilkan uang dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Lebih baik dari kebanyakan orang. Chuyun mengenalkan dirinya bernama Liu Yun. 只是从小及开自己的恩人刘云。 Setelah hal itu, dua nona yakni Fu Yaxin ada di restoran Jinfeng. Tidak lama Nona ungu dan Chuyun muncul di sana. Kata Nona ungu, tenang saja. Tidak ada yang akan berani mengancam di restorannya. Nona ungu juga mengatakan Chuyun sangat hebat karena membina anak-anak dengan bakat alkimia dari daerah kumuh. Ia sangat berterima kasih atas hal itu dan ingin mencium Chuyun. Namun ia nampaknya tidak berani melakukan hal itu karena dipelototi oleh roh Chuyun. Ditambah lagi, kata Nona ungu, jika Chuyun butuh sesuatu, katakan saja kepada dirinya. Fu Yaxin sangat tercengang di hari pertama. Mereka bisa menginap gratis di restoran Jinfeng.
Ditambah lagi Cuyun cukup menawan sehingga membuat Nona Ungu menjadi terpikat. Terlihat Cuyun membuka buku daftar peserta alkemis dan melihat-lihat bahan obat yang diperlukan. Ia pun mengetahui bahwa ia kekurangan bahan obat. Daripada itu harus pergi ke suku iblis untuk mendapatkan lebih banyak harta. 天就免费入 靠山王的弹药快用完了， Sementara itu Xing Tian berbicara bahwa ia butuh waktu setengah bulan untuk meningkatkan cermin Yin Yang dari level pertama ke level kelima. Ia pun menduga Cuyun pasti punya harta karun tertinggi dalam tubuh Cuyun. Ia pun menyuruh seseorang untuk menyebarkan berita agar Cuyun menjadi target, dan ia pun bertekad kali ini Cuyun tidak akan pernah kembali lagi. 我想很多人会感兴趣。我让你有了，我们什么时候动手？ Di sisi lainnya, dua beruang yang sedang mengawal Cuyun. Mereka bilang bahwa Cuyun mengirimkan monyet dan rubah untuk mencari tahu tentang Kaisar Sentran. Tidak lama mereka pun sampai di depan gua yang dijaga oleh dua manusia ular. Salah satu beruang menyuruh mereka agar menghormat kepada Cuyun yang disebut Raja Pelindung. Tapi manusia ular tidak percaya akan hal itu dan memaksa Cuyun mengatakan identitasnya dan harus punya token izin masuk. 咱们难不成还靠咱俩？是吧？就各就赶紧开门吧，别忙。 Hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara manusia beruang dan manusia ular. Manusia beruang juga bilang jika mereka tidak membukakan pintu, maka ia akan membuat manusia ular menjadi sub ular. Sedangkan Cuyun berhasil membuka pintu gerbang meteoroid. Manusia ular terkejut karena gerbang meteoroid itu yang bahkan para dewa pun tidak bisa menembusnya. Sedangkan untuk Cuyun dengan mudah mendobraknya. Dua beruang itu pun mengalahkan dua manusia ular, kemudian menyusul Cuyun ke dalam gua. Sedangkan di dalam gua sendiri terlihat banyak anggota klan iblis yang menggali batu roh. Di sana juga ada praktisi yang mungkin adalah Kaisar Sentran. Ia menegaskan jika mereka tidak menggali 10.000 batu roh hari ini, maka ia tidak akan menraktir mereka makan malam. Ternyata itu adalah Raja Fetian, ucap beruang. Salah satu beruang pun melemparkan sesuatu yang membuat batu roh di belakang Raja Fetian menjadi hancur. Raja Fetian sangat marah kepada beruang. Ia pun menyuruh untuk mengganti batu roh yang dihancurkan. 看好戏吧，快到那么了，我没钱。 Namun pastinya beruang tidak mau karena tidak punya uang untuk membayarnya. Karena tidak bisa ganti rugi, ia pun akan menyuruh dua beruang untuk menggali batu roh. Ia pun mengeluarkan dua manusia ular, tapi langsung dihabisi oleh Cuyun. Cuyun mengatakan bahwa ia ingin merampas semua batu roh yang ada di sini yang dimiliki oleh Raja Fetian. Fetian pastinya tidak terima, ia pun langsung menyerang Cuyun. Namun pastinya Cuyun bisa mengatasinya. 而且太甚！哦， Karena sudah sangat marah, Fetian pun mengeluarkan sebuah formasi yang mengeluarkan seekor binatang iblis legendaris yang berwujudkan seekor harimau roh. 怎样？就镇压在。行， 别吹牛了。 Dua manusia beruang pun langsung menyerang kepada harimau tersebut, tapi mereka justru terpental oleh harimau itu. Mereka berdua pun heran mengapa serangan gabungan mereka tidak mempan. Meski begitu, mereka berdua tetap menyerang, yang akhirnya diserang balik oleh harimau itu, yang membuat dua beruang langsung melarikan diri disebabkan kekuatan besar yang menyerang mereka. Dikarenakan tidak bisa bertarung lagi, Cuyun pun yang maju. Ia pun menekan harimau tersebut dengan kekuatannya dan berhasil menaklukkan harimau itu. 哎呦，给我狠狠的追！ Fetian menjadi terkejut. Mengapa Cuyun bisa menjinakkan harimau roh? Bahkan untuk Kaisar Zun saja tidak bisa melakukannya. Cuyun pun menyuruh Fetian untuk menyerahkan kota-kota yang dikuasai. Tapi Fetian tetap tidak mau. Ia pun kembali menyerang Cuyun, lalu membuat harimau roh itu mengamuk.
休想！他怕了。元丰说被激怒了，想撑多久？实力会增长数倍。大王，我错了。 Harimau roh itu pun tidak terkendali menyerang Fetian. Harimau roh itu pun tidak terkendali menyerang Fetian. Sampai Fetian harus mengeluarkan serangan dari portal untuk menahan harimau tersebut. Meski begitu itu tidak mempan. Yang pada akhirnya ia pun meminta tolong kepada Chuyun. Hingga akhirnya ia pun mengeluarkan serangan pionis api suci nirvananya untuk membuat harimau itu menyerah. Para manusia binatang pun sangat terpukau dengan kekuatan Chuyun. Mereka pun menghormat kepada Chuyun sebagai penguasa kota baru yang sesungguhnya. Fetian akan memberikan token penguasa kota, tapi nampaknya Chuyun tidak mau, karena nantinya tersebar berita banyak klan iblis yang ia taklukkan, dan takutnya nanti ada masalah. Ia pun menyuruh Fetian untuk menyimpan token itu, dan sementara menjadi penguasa kota. Fetian pun sangat senang karena Chuyun sangat bijak, dan ia pun akan menjadi tangan kanan Chuyun. Sementara terlihat Chuyun bergumam, sumber daya sudah cukup, dan kompetisi alkemis di ujian pertama akan bisa diatasi. 有飞天城的资源主，怕是会有一番麻烦。 Setelah itu terlihat manusia harimau dan kura-kura terburu-buru untuk melihat kompetisi nasional yang akan segera dimulai. Di saat itu Nona Lian menyapa Chuyun, tapi nampaknya Chuyun tidak menanggapinya. Ia pun menyusul Chuyun dan mengatakan, di kota Nanming ini Chuyun bisa membeli apapun yang diinginkan sesuai perintahnya, karena tidak ada satupun yang berani untuk tidak memberikannya jika ia memintanya. Disebabkan karena statusnya sebagai Tuan Putri Kerajaan Dacu. Chuyun berterima kasih atas kebaikan itu, tapi ia tidak suka, karena Chuyun tidak suka berhutang budi. Disebabkan jika Chuyun berhutang budi, maka ia akan sulit untuk pergi. Chuyun lebih suka lepas dan meraih keinginannya sendiri. Nona Lian mengatakan, apakah wilayah kota Nanming ini tidak cukup besar untuk Chuyun? Tapi Chuyun tetap tidak mau. Nona Lian pun menduga Chuyun ingin berkeliling ke seluruh benua Qiankun. Kata Chuyun itu juga terlalu kecil, karena ia ingin melampaui langit dan bumi dan menuju keluar angkasa gitu ya. Enggak. Dan menyapa alien gitu Chuyun ya. Mendengar itu Nona Lian terkejut. Ia bergumam bahwa ia tidak mengenal Chuyun yang adalah nenek moyang keluarga besar kerajaan Dacu. Tapi Chuyun ini sama seperti leluhur Chuyun, yang padahal itu adalah Chuyun sendiri. Waduh, Chuyun jadi banyak nih, padahal mah dia juga. Chuyun dan dua nona pun pamit karena akan pergi ke kompetisi. Namun Nona Lian bilang, ia berjanji akan mengembalikan wajah keluarga kerajaan Dacu, karena Xingtian telah kalah oleh Chuyun. Chuyun pun berharap semoga Nona Lian beruntung melakukannya. 我去参加大比了。刘宇土行天输了。 Setelah hal itu, Chuyun dan dua nona ada di kompetisi. Di sana juga ada anggota 5 keluarga besar dan orang-orang yang bersorak untuk menyambut kompetisi ini. Wasit penetua bilang pada level pertama, semua kontestan memasuki dunia fantasi, menugaskan 10 kelompok orang secara acak untuk bertarung satu sama lain. Dan orang yang bertahan sampai akhir berhak memasuki tingkat kedua. Yafu Yaxin menyemangati Chuyun untuk terus lanjut ke babak selanjutnya. Sementara itu 5 anggota keluarga besar merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Chuyun. Mereka nampaknya akan mengalahkan Chuyun secara terbuka. Nampaknya mereka memanggil beberapa ahli untuk mengalahkan Chuyun. Saat itu Xingtian muncul dan mengatakan, tenang saja, Chuyun tidak akan bisa keluar dari menara Babel. 那我们就光明正大。这人，你们还拿不下他，他承认了。 Kemudian ujian nasional pun dimulai sekarang. Chuyun terlihat mulai masuk ke dunia fantasi. Chuyun mengetahui bahwa dunia fantasi ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Kaisar Zun. Chuyun yang mengetahui itu mengatakan ini sangat menarik. Tidak lama ada para harimau yang akan menyerang Chuyun. Namun pastinya Chuyun dengan mudah mengalahkan para harimau tersebut.
Chuyun pun mendapatkan energi 2 harimau itu, yang energi 2 harimau itu cukup untuk 1 bulan kultivasi Chuyun. Chuyun mengetahui bahwa menara Babel hanyalah sebuah harta. 比得上1个月的修为。 Di sisi lainnya, terlihat ada 3 murid yang melarikan diri. Nampaknya mereka melarikan diri cukup lama. Mereka membicarakan seseorang yang di ranah nirvana yang mengincar mereka. Salah satunya mengatakan, bahkan jika mereka berempat menggunakan cermin yin yang, mereka belum tentu mengalahkan praktisi itu. Muncullah praktisi tersebut yang mereka bicarakan yang di ranah nirvana. Praktisi ungu itu pun tidak akan membiarkan mereka berempat melarikan diri. Praktisi ungu itu pun menyerang mereka berempat. 4 orang itu pun mencoba bertahan dengan tameng kekuatan, tapi percuma saja karena berhasil diserang oleh praktisi tersebut. Energi 4 orang itu pun diserap oleh praktisi ungu. Selanjutnya, praktisi ungu merasakan ada seseorang yang nampaknya itu Chuyun, dan ia pun langsung pergi ke sana. Sementara itu, kembali kepada Chuyun. Ia pun sedang melawan para harimau. Chuyun pun berhasil menyerap energi para harimau tersebut, yang membuat dirinya menembus ranah yin yang tingkat 8. Chuyun mengatakan kalau saja energi ini lebih lama, maka Chuyun akan menembus ranah nirvana. Tidak lama Chuyun pun kedatangan praktisi ungu itu. Praktisi ungu bilang bahwa ia datang ke sini untuk menghentikan Chuyun untuk masuk ke level berikutnya. Ternyata ia disuruh oleh para bangsawan yang adalah anggota 5 keluarga besar, karena mereka menjanjikan bendera kuning kelas 9 untuknya. Ternyata yang memerintahnya adalah Simen. Namun Chuyun tidak takut sama sekali. Praktisi itu pun langsung menyerang Chuyun dengan teratai kunonya, yang ia anggap tidak terkalahkan. Ia pun menyombongkan bahwa teratai ungunya sangat kuat. Bahkan ranah nirvana tidak akan bisa menahannya. Akan tetapi terlihat Chuyun bisa mengatasinya, bahkan menyerang dengan serangan pedangnya yang banyak. 没命花，那就让你。 Orang-orang yang melihat itu di luar arena mereka terkejut dengan perlawanan Chuyun. Yafu Yaksin juga tidak menyangka. Mereka pun yakin Chuyun akan punya solusinya untuk melawan praktisi ungu tersebut. Namun secara diam-diam ada pria bertopeng yang masuk ke dalam ujian. Yang di sana Chuyun sedang fokus pada meditasi karena sedang masuk ke dalam ruang fantasi. Praktisi topeng akan menyingkirkan Chuyun karena 5 anggota keluarga besar yang bangsawan itu menjanjikan bendera kekaisaran kelas 9 untuknya. Sementara itu di dalam ruang fantasi, Chuyun masih melawan praktisi ungu di dalam ruangan fantasi. Di luar, Chuyun juga diserang. Namun terlihat di luar, Chuyun dilindungi oleh plakat giok yang sebelumnya diberikan oleh Nona Lian. Plakat giok itu pun mengeluarkan serangan tangan yang dibalas oleh praktisi topeng. Kembali kepada Chuyun yang menyerang praktisi ungu dengan serangan pedangnya. Serangan pedang yang banyak itu pun mengenai para harimau, yang membuat energi Chuyun semakin banyak, yang akhirnya Chuyun menembus ranah nirvana untuk sementara waktu. Chuyun mengeluarkan serangan naganya dan berhasil mengalahkan praktisi ungu, sekaligus mengalahkan praktisi topeng yang di luar yang menyerang dirinya. Terlihat ada yang memantau Chuyun yang adalah Martial Emperor Sutra Ungu yang adalah Nona Molly. Ia tidak menyangka bahwa Chuyun sekuat itu. Bahkan Chuyun tidak hanya memenangkan level pertama, juga bisa menghentikan serangan pembunuh diam-diam. Setelah hal itu, Chuyun dipuji oleh Yafu Yaksin karena Chuyun sangat luar biasa, mengalahkan praktisi yang di ranah nirvana. Yafu mengatakan ia sudah bilang bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan Chuyun. Xingtian yang melihat itu bersama Simen mengatakan, jika bukan karena plakat giok yang diberikan oleh Nona Lian, Chuyun tidak akan bisa menahan serangan racun dari luar. Xingtian mengatakan bahwa Chuyun tidak akan seberuntung itu lagi. Terlihat nampaknya Chuyun terkena sedikit racun dari praktisi topeng yang menyerangnya dari luar. 干嘛？没事，不是由紫薇五皇族。
Setelah hal itu, Nona Ungu mengatakan kepada Chuyun. Terakhir kali Chuyun memintanya untuk mencari apakah ada orang yang berbakat di daerah kumuh. Ia pun memperlihatkan daftar nama orang yang berbakat kepada Chuyun. Terlihat Nona Ungu juga sembari menggoda Chuyun karena Chuyun pastinya lelah setelah menjalani level pertama. Tapi Chuyun tidak mau karena musuh tidak akan memberinya waktu untuk berkembang. Aduh, kalau kalian tuh nerima nggak digoda? Ih, Nat. Chuyun mah cuek aja ya. Kemudian Chuyun merasakan bahwa penyebaran racunnya sangat cepat. Bahkan kekuatan spiritualnya hanya bisa mencegah penyebaran racun untuk sementara. Namun tiba-tiba saja jimat yang di depan Chuyun mengobati racun yang ada dalam tubuh Chuyun. Setelah hal itu diperlihatkanlah ada seorang praktisi wanita yang berbaju hijau. Kita sebut saja Nona Hijau. Ia pun melihat kehidupan di sekitar. Kemudian melihat seorang anak yang sakit. Ibunya mengkhawatirkan putranya itu. Hingga akhirnya Nona Hijau akan menyembuhkan bocil tersebut. Ibu itu sangat berterima kasih karena Nona Hijau mengobati putranya. Ia pun tidak tahu harus membayar dengan apa. Kata Nona Hijau tidak perlu membayar. Hal itu membuat dua orang di situ memuji Nona Hijau yang sangat baik hati. Mereka pun tidak menyangka bahwa ada seorang dokter yang bersedia mengobati mereka secara gratis. Salah satu dari mereka pun memberikan makanan sebagai imbalan karena mengobati anak itu. Tapi setelah mereka melihat rambut Nona Hijau, mereka pun mencela Nona Hijau yang mereka sebut bintang kekacauan. Bahkan mereka ingin memukuli Nona Hijau. Mereka menduga bahwa Nona Hijau akan menyakiti bocil itu. Nona Hijau bilang ia hanya ingin mengobati. Tapi orang-orang itu tidak percaya. Karena bagaimana bintang bencana seperti Nona Hijau bisa begitu baik kepada mereka. Mereka pun melempari Nona Hijau bahkan akan memukulinya dengan tongkat. Dan juga mengusir Nona Hijau. Nona Hijau akan pergi dan mengatakan bahwa bocil itu menderita sinkop yang disebabkan oleh panas. Ia mengatakan harus perhatikan makanan bocil itu dan bocil itu akan baik-baik saja. Orang-orang tersebut masih tidak percaya yang mereka sebut bintang bencana karena berpura-pura baik di sini. Salah satu orang pun mengatakan apakah Nona Hijau lupa bahwa Nona Hijau pernah menghancurkan suatu desa. Diperlihatkanlah sebelumnya Nona Hijau seperti tidak terkendali dan menyerang para warga desa. Ditambah lagi nenek Wang yang menyelamatkan Nona Hijau dan membesarkannya selama 10 tahun. Bahkan nenek itu dihabisi oleh Nona Hijau. Ketika orang itu akan memukul Nona Hijau, diperlihatkanlah sebelumnya Nona Hijau ketika masih bocil tidak terkendali dan tidak sengaja menghabisi nenek Wang. Bocil hijau meminta maaf karena ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Nenek Wang pun bertanya-tanya mengapa Nona Hijau menghabisinya. Terlihat para warga itu pun memukuli Nona Hijau dengan tongkat dan menyalahkan Nona Hijau yang telah menghabisi banyak orang. Nona Hijau sedih sekaligus marah mengapa para warga mengingatkannya tentang masa lalu. Ia pun nampaknya akan kehilangan kendali lagi. Benar saja, ia pun tidak terkendali dan akan menghabisi banyak orang. Ketika serangannya akan mengenai ibu dan putranya. Untungnya saja Chuyun muncul untuk menyelamatkan Nona Hijau yang tidak terkendali. Nona Hijau menyuruh Chuyun untuk minggir karena ia akan menghabisi orang yang menindasnya. Chuyun percaya bahwa Nona Hijau memang seorang dokter yang akan mengobati. Tapi Nona Hijau menyuruh Chuyun agar menjauh darinya karena ia tidak terkendali. Disebabkan ia yang disebut seorang bintang bencana. Ia tidak butuh simpati Chuyun. Namun kata Chuyun, mereka yang mengobati orang seperti Nona Hijau tidak bisa dibiarkan meninggal begitu saja.
Chuyun pun merasakan bahwa kekuatan dari nona hijau ini bisa menyembuhkan seluruh racun yang ada dalam tubuhnya, yang diubah menjadi energi spiritual. Kemudian Chuyun menggunakan kekuatannya untuk membuat nona hijau menjadi diam. Diperlihatkanlah di lautan spiritual nona hijau. Ia pun dicela oleh banyak orang karena bintang bencana yang menyebabkan banyak orang meninggoy. Bahkan disebut tidak layak untuk hidup. Bocil hijau mengingat tentang masa lalunya. Ia pun menyalahkan dirinya yang menghabisi banyak orang, termasuk nenek Wang yang merawatnya. Chuyun yang melihat itu mengingatkan agar teguhkan hati bocil hijau. 给我滚！ 是我害死了奶奶。 好机会！ Hingga akhirnya Chuyun pun mendekati bocil hijau yang di lautan kesadaran untuk menyelamatkannya dari rasa bersalah. Ketika terbangun, nona hijau heran mengapa Chuyun bisa menyentuhnya dan Chuyun baik-baik saja. Dikatakan oleh Chuyun, seni bela dirinya dapat menenangkan segala hal. Nona hijau justru senang bisa menyentuh Chuyun dan ingin menyentuh pipi Chuyun lagi. Tapi Chuyun nampak tidak suka dan lebih suka nona hijau yang meledak-ledak. 太好了！是 我的样子， Chuyun tahu bahwa nona hijau punya bakat alkimia yang baik. Ia pun menawarkan apakah nona hijau bersedia belajar bersamanya. Yang pastinya nona hijau akan mengikuti Chuyun karena ia tidak punya siapa-siapa lagi. Chuyun juga mengambil topi jerami nona hijau. Karena dengan adanya ia di sini, nona hijau tidak perlu khawatir kehilangan kendali dan menyakiti orang lagi. Chuyun tahu masih ada 3 hari lagi menuju sesi kedua ujian besar. Chuyun nampaknya akan pergi ke klan iblis untuk meningkatkan kekuatannya. 看看有没有提示雪地大考第2场还有。 Setelah itu terlihat Chuyun dan nona hijau ada di rumah. Chuyun sedang bermeditasi di sana. Nona hijau sendiri sedang melihat suatu buku alkemis. Tidak lama muncullah Yaksin yang mengatakan agar Chuyun berhentilah berlatih terlebih dahulu karena mereka akan makan. Namun dijawab oleh nona hijau, Chuyun jangan diganggu sebelum pertandingan kedua. Di saat itu Yaksin mengatakan jika ia menyentuh nona hijau, maka akan terjadi sesuatu. Ia pun mencobanya dengan sebuah bunga. Dan benar saja, ketika bunga itu menyentuh nona hijau, bunga itu pun langsung menjadi layu. Muncullah nona Yafu di sana. Ia pun meminta maaf kepada nona hijau karena adiknya seperti itu. Yaksin meminta maaf, ia tidak bermaksud seperti itu. Ternyata nona hijau ini bernama Nona Landru. Nona Landru tidak masalah karena ia sudah terbiasa selama bertahun-tahun menghadapi orang-orang. Nona Lan akan keluar karena ia akan melakukan sesuatu. Tapi kata nona Yafu, jangan terburu-buru pergi karena mereka akan makan lebih dulu. Yafu tidak takut karena Chuyun yang membawa nona Lan ke sini. Maka semuanya akan baik-baik saja. Setelah hal tersebut, Chuyun bersama para kera menuju Sentran, yakni sebuah pagoda dari ular piton. Salah satu kera pun menanyakan, mengapa terburu-buru? Karena jelas Kaisar Zun tidak memiliki kaisar di suku ular piton. Chuyun dapat menggigitnya selangkah demi selangkah untuk meningkatkan kekuatan. Ditegaskan oleh Chuyun, tangkap pencurinya terlebih dahulu, lalu tangkap rajanya, yang artinya menundukkan raja itu di akhir. Dikarenakan mereka tidak punya banyak waktu, Chuyun mengatakan mereka jangan menunggu kabar dari Fetian. Kera putih memberitahu, meskipun Kaisar Sunran telah membuat terobosan dalam beberapa tahun terakhir, tapi ular kudis itu adalah wilayah Kaisar Wu. Mungkin dia ditampar sampai mati oleh ekornya sebelum dia bisa memohon belas kasihan. Kata Chuyun, tidak apa-apa. Kekuatan tempur Fetian tidak tinggi, tapi kemampuan Chuyun berbelas kasihan dan penundaan itu sungguh luar biasa. Sementara itu terlihat Fetian mengetuk-ngetuk pintu dari pagoda. Ia pun menyuruh ular itu untuk keluar. Hingga akhirnya Fetian pun akan menyerang untuk merobohkan rumah itu. Di dalam pagoda, ular mengatakan sangat berisik sehingga ia tidak bisa tidur. Padahal ia tidak mengganggu Fetian. Malah Fetian datang sendiri untuk mencari kematian. Ular itu ternyata adalah seekor ular besar. Fetian merespon,
Bahkan setelah ular besar dipotong oleh Kaisar Zuan, masih suka berbicara omong kosong. Tapi ular itu menyuruh Fetian untuk pulang saja. Ia pun meremehkan kekuatan Fetian. Fetian justru memprovokasi ular besar dengan bokongnya. 我不去找你麻尊之下，接我。知道是谁，输了来打我呀！ Hingga akhirnya ular besar itu pun menyerang Fetian. Fetian menyerang balik. Terjadi pertarungan dan kejar-kejaran di antara mereka berdua. Ular besar pun akan membuat Fetian babak belur dan berlutut kepadanya sampai memohon ampun. Fetian membalas perkataan itu bahwa ular besar hanya akan bisa makan kentut dari belakangnya. Aduh, gimana tuh? Ular besar pastinya marah. Ia pun ingin tahu apakah Fetian masih berani mengatakan itu di masa depan nanti. Fetian pun terkena serangan bola api dari ular piton tersebut. Namun tiba-tiba saja ular piton itu pun terjebak dalam formasi yang dibuat oleh Cuyun. Fetian juga berubah ke dalam mode ular pitonnya untuk menyerang. Selanjutnya, dua kera muncul dari portal untuk membantu pertarungan. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. 死不好，没。竟然联合我！动手！再不出手，我们 Pedang besar dari langit pun menancap kepada ular piton tersebut. Ular itu pun mencoba memadamkan api yang ditimbulkan dari pedang tersebut. Ia pun mengatakan, apakah berpikir bisa mengalahkannya tanpa mutiara air biru? Hingga akhirnya Cuyun pun muncul dari celah portal. Dengan hentakan kekuatannya, ia pun menawarkan, jika ular piton tunduk kepadanya dan mengakuinya sebagai bos, maka ia bisa mengampuni ular piton. Namun sepertinya ular itu menolak karena tidak ingin menjadi budak seperti Fetian. 不是飞天王那种孬种。 Cuyun pun menekan ular piton dengan kekuatannya. Ular itu marah kepada Fetian. Jika bukan karena Fetian mengganggunya di dalam pagoda, maka ia tidak akan ditindas seperti ini. Ular mempertanyakan mengapa Fetian bekerja sama dengan orang luar untuk menindasnya. Kemudian ular itu pun berubah ke dalam wujud manusianya. Ia pun kecewa kepada Fetian dan juga dua kera yang bergabung dengan Cuyun untuk menghabisinya. Fetian terkejut, ternyata ular itu wujudnya adalah seorang wanita. Nona ular mengatakan bahwa di masa lalu ia dan Fetian suka bertarung satu lawan satu. Ia pun berpikir Fetian menyukainya, jadi ia berpura-pura kuat setiap saat. Ia pun tidak menyangka Fetian akan bekerja sama dengan orang luar untuk menindasnya. Fetian pun meminta bantuan kepada Cuyun. 天生肉搏， 一直很坚强的嘛，要不咱们就算了吧。 没想到你竟然长这。 Kata Cuyun, jika tidak berhasil, ia pun akan pergi ke Mancau untuk bersatu. Kedua, ia ingin menggunakan manik-manik air biru milik Nona Ular untuk menggantikan obat mujarab yang semuanya beracun di tubuhnya. Tapi Fetian akan memberikan sebuah pil kepada Cuyun secara gratis. Melihat itu, Nona Ular mengetahui bahwa bukan Fetian yang ingin menghabisinya. Kata Fetian jelas, ia tidak ingin menghabisi karena mereka telah berjuang selama lebih dari 2000 tahun. Itu bisa dianggap sebagai persahabatan. Meski begitu, Nona Ular menghalangi jalan bosnya yakni Cuyun. Ia pun harus mengikuti kata Cuyun. Yang akhirnya Nona Ular pun bersedia bersumpah untuk mengikuti Raja Pelindung yang adalah Cuyun sebagai tuannya. Cuyun pun setuju. Ia pun menyuruh Nona Ular bersama Fetian untuk pergi dan taklukkan klan Piton yang tersisa. 若有半丝违拗， 能不能活下来？ 我收服吧。那接下来， Mereka berdua pun mematuhi perintah Cuyun. Fetian juga dipukul oleh Nona Ular karena baru saja memukulnya dengan keras. Fetian pun meminta maaf yang hal itu diterima oleh Nona Ular yang menyukai Fetian. Setelah hal itu, Cuyun bilang, dengan 10.000 pil racun ini, ia akan menemui Lei dan Feng. Karena dia dapat menyempurnakan segala fenomena, kehampaan dan tubuh Dharma yang akan membuat terobosan. 好好监督他吧。 我请雷和风。 Sementara itu di tempat lain, ada salah satu orang yang dari praktisi klan Piton memberitahukan kepada ayahnya bahwa Nona Shenran yang adalah Nona Ular baru saja menembus level Kaisar.
3 hari yang lalu, mereka merebut kembali 15 kota secara berturut-turut. Suku Mang akan segera bersatu. Ia pun curiga ada ahli di belakangnya yang membantu Dongfang. Muncullah ayahnya itu dengan mengatakan Xuanze. Xuanze pun akan memenuhi kepercayaan ayahnya tersebut. Sementara ayahnya bilang ratusan tahun telah berlalu. Ia pun mencari di manakah macan putih bersembunyi. Berpindah di tempat lain. Terlihat 3 wanita rubah yang salah satunya sedang berlatih. Chuyun pun tidak menyangka. Tanpa diduga pelatihan ini mulai terbentuk hanya dalam waktu 1 bulan. Di masa depan, apakah itu menyempurnakan ramuan atau menyempurnakan senjata? Tidak akan ada yang mengganggu. Kemudian muncullah alkemis Qian Kyo. Ia mengatakan, untungnya saja Chuyun memiliki aliansi suku beruang yang direkrut. Jika tidak, hanya mengandalkan beberapa alkemis saja, itu akan sulit. Karena begitu banyak ikan mas cerucian di luar sana yang tidak dapat dihentikan. Salah satu dari 3 wanita rubah pun merayu Chuyun, yang sudah lama tidak mengajak mereka bermain. Kakaknya wanita rubah pun mengatakan Chuyun sedang sibuk. Apalagi menyatukan klan Piton itu sangat berbahaya. Ia khawatir kekuatan mereka mungkin tidak cukup untuk melindungi diri sendiri. Tapi kata adiknya wanita rubah, tenang saja. Karena Raja Chuyun ada di sini. Apa yang ditakutkan? Chuyun nih bos, senggol dok. Wih, di Raja Pelindung nih Chuyun bos. Aduh, mana nih? Chuyun pun mengizinkan wanita rubah itu untuk ikut bersamanya asalkan mengikuti instruksi. Chuyun mengetahui selama Xuanze terakhir dikumpulkan itu akan menyatukan seluruh klan Piton. Pada saat itu terjadi, meski Chuyun dan pasukannya menghadapi 3 keluarga kerajaan utama dari klan iblis, mereka akan mampu bertarung. Sementara itu di tempat lain, Fetian dan Nona Ular sedang menemui Xuanze, yang adalah ular Piton juga. Fetian menyuruh agar Xuanze dan kura-kura keluar dan menemui bosnya Chuyun. Kalau tidak, ia akan merobek-robek cangkang kura-kura. Muncullah Xuanze di atas rumah. Ia pun menduga ternyata bukan Fetian, orang di balik rencana untuk menyatukan klan Piton. Tidak lama kura-kura pun muncul menyerang Fetian. Kura-kura itu pun mengatakan orang di balik semua ini sangat berani memprovokasi klan ular Piton raksasa. Nona Sentran pun menyerang kura-kura tersebut karena tidak terima kekasihnya Fetian dilukai. Ia pun mengeluarkan kekuatan air untuk menyerang kura-kura. Kura-kura itu pun menggunakan semacam artefak untuk menahan serangan tersebut. Di tempat lainnya, di restoran, Chuyun dan wanita rubah sedang melihat fenomena langit yang disebabkan oleh pertarungan. Salah satu wanita rubah mengatakan, bukankah Xuanze hanya di ranah surgawi? Apakah mungkin juga menembus ke alam kaisar? Tapi kata wanita rubah, tidak mungkin menembus hanya dalam beberapa hari. Kata Chuyun, sepertinya ada seseorang yang tidak ingin mereka menaklukkan klan Piton. Chuyun pun menyuruh 2 beruang untuk menjaga para wanita rubah di sini, sedangkan ia akan pergi dulu. 一尊境界。 Kembali kepada manusia kura-kura yang mengatakan bahwa Nona Sentran tidak pernah meninggalkan pagoda pohon kuno selama 1000 tahun. Mengapa sekarang datang ke sini dan bertempur di mana-mana setelah menembus ranah? Dijawab oleh Fetian dan Nona Sentran. Ini sesuai dengan keinginan dari bos Chuyun. Fetian menyuruh manusia kura-kura untuk berlutut dan mengikuti Chuyun. Tapi manusia kura-kura tidak mau. Karena kakek dari Fetian saja menyebut dirinya junior di hadapannya. Kemudian manusia kura-kura itu pun akan menyerang dengan menggunakan senjata berdurinya. Nona Sentran maju untuk melawan manusia kura-kura untuk mengembalikan muka dari kakeknya Fetian. Terjadi benturan kekuatan di antara mereka berdua. Nona Sentran pun terpental. Ia mengatakan cangkang kura-kura sangat keras. Namun di saat itu, 2 beruang sudah bersiap dengan pukulannya.
menyerang manusia kura-kura sesuai perintah dari Cuyun. Manusia kura-kura sangat marah karena dua beruang bodoh menyerangnya secara diam-diam. Para beruang tidak terima disebut beruang bodoh oleh kura-kura. Mereka berdua pun menyerang kembali, dibantu oleh Nona Sentral menyerang dengan wujud ularnya. Serangan gabungan tersebut berhasil menjatuhkan manusia kura-kura. 我森然王，你骂谁不行？ 没有出现。 Xuanze yang melihat itu ia mengetahui bahwa bos Cuyun belum muncul. Ia pun mengatakan bahwa manusia kura-kura tidak boleh kalah dengan mudah. Ia pun semacam menyuntikkan kekuatan dan ramuan kepada kura-kura. Kura-kura itu pun kembali ke dalam wujud kura-kuranya dan menjadi lebih kuat.